Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi yang kita ucapkan awal sampai dengan akhir. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum. Napa sing perlu dikoreksi? Mudo. Mim dengan ma rozako boten roya. Rozako. Pas mulang ikrok nggih. Wonten ibu-ibu teng kota gede. Sandingi Mas Alvin niku. Puniki za lagi niku kula pemuan. Iya, za. Iya. Za. Iya. Oh, ini alifnya lidahnya itu belum menyentuh ke gigi. Kalau belum menyentuh gigi ya, iya terus dilayani firman. Iya. Za. Jadi tuan saya di Selodok ini ya. Za. Jadi didorong ke gigi sehingga berbunyi za. Tidak iya. Alladzi itu nada satu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah disitulah al-waqfu pada bait. Ibtidanya yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat.
Coba Bapak ulangi alladzi. Itu yang kula mireng dan bayi niku kudune mantun nggih, bayi be. Niku kula mireng kek kiai telu iki sibuk. Bae isim. Tapi ibu alladzi monggo. Jadi cendakan toh, sensor mune ini sensor cendakan itu, harusnya baca mu, saya ulangi dua nada sekaligus sampai asalah, alladzina yu'minuna bil ghaib, yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat. Sarung-sarung. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum rasa nek mun iki kudune dawa. Mu bahasane kene konangan. Nek mune kudu dawa. Ayubimu ki kalih mu sama panjangnya. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum. Masalah lagu irama. Kalau nada satu itu mulai na 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 itu mulai. Yang nada dua na 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 ada satu na 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 ada dua mulainya, penting ingat-ingat sendiri. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaihi walladzina yu'minuna bima unzila ilaik walladzina yu'minuna bima unzila ikhfa, bacaan ikhfa, samar-samar. Jadi ane boten ketara kalau itu antara an dengan za. Jadi antara nun dengan
huruf yang dihadapi nun mati itu ikhfa, jadi sama-sama mboten cetha ene. Sama-sama mboten cetha nggih. Jadi tidak jelas n dan tidak kemudian menjadi ang di gebyara jadi ang kabeh mboten. Inna anzalna unzila mboten. Tetapi antara nun dengan za atau nun dengan huruf yang dihadapi itulah ikhfa. Insan minggu unzila ya. Anzal itu karena menghadapi huruf ikhfa. Saya ulangi. والذين يؤمنون بما أنزل إليك samar-samar antara bunyi nun dengan huruf ikhfa yang dihadapi. Jadi kalau nun mati ketemu za nggih, nun mati ketemu sin, sa. Nun mati ketemu za, nun mati ketemu da, anda itu ikhfa. Jadi tidak dibiayai, jadi kabeh. Nggih, zila bukan zila. Nggih. Dan tidak itu berarti tidak sama-sama jelas nunnya. Jadi sama-sama itu tidak ketawa suara ikhfa. Bima unzila ilaika wa ma unzil. Dalam kajian tajwid itu ikhfa ab'ad, ikhfa yang jauh. Jadi kalau ada yang akrab, awsat, ab'ad, artinya yang jauh. Nun mati atau tanwin ketemu kaf, qaf itu jauh, ab'ad. Maka bunyinya koyo-koyo ang. Hanya ini situ saja. Tapi tidak murni ang, masih dicampuri huruf kaf. Bukan murni ang. Dan juga tidak min non mati. Jadi tidak saya paham. Ya. Dari bima unzila wa ma bukan unzila, unzi. Jadi lidah siap membunyikan huruf za. Wa ma unzila lahum sa'un 'alaihim membedakan a dengan a. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
dari Anlam Tumirun sampai Laifun, dari an dan tahun sampai nafas lagi Pak. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Sampai أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Usikum wa ya nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-mu'minuna al-muttaqun. Gimana Bapak Ibu, sehat semua? Ini silaturahmi kami pertama dengan Bapak Ibu. Kedua? Oh, alhamdulillah. Ibu Koyek Bro hanya diparingi tugas mengantarkan berkahnya doa Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan aminnya panjenengan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mungkin ada yang sudah kenal, banyak yang belum kenal. Dalam Purwadi Pangestu Kiai Wartono berada. Cukup panggil Ipung Mawar. Kebetulan saya cari-cari tidak terkopi di flashdisk kurikulum vitae atau nomor-nomornya. Alhamdulillah Allah derek minta jam tahun 96. Zaman itu tasih selikur tahun. Saya jadi jemaah termuda di Multazam, tapi tidak provinsi. Karena di provinsi yang paling muda waktu itu se-Daerah Istimewa Yogyakarta ada yang berumur 14 tahun. Belajar namanya Al-Bidayatul Mustahid. Jadi permulaan orang belajar menjadi seorang mustahid. Ini ditulis oleh Asy-Syahir Imam Al-Qadhi Ibnu Rushd. Ini ditulis oleh Ibnu Rushdi. Kitab ini hanya satu jilid, tapi saya tidak tahu sudah ada diterjemahkan atau tidak. Perlu kita pahami bahwa pertama, sebelum kita memasuki pembahasan tentang fikih ikhtilaf ini, apa yang harus kita pahami pertama kali bahwa keberagaman itu adalah sebuah fitrah. Tadi kami awali ayatnya surah Al-Hujurat ayatnya ke-13. Jadi pada prinsipnya Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita manusia itu berupa keberagaman. Disebabkan kenapa? Ya karena kalau semuanya sama, seragam semua, kita susah membedakan. Bahkan membedakan suami kita sendiri menjadi susah. Kalau potretnya sama semua, nah, kemudian kenapa Allah menghadirkan kita semuanya pasti beragam. Namanya ikhtilafut tanawwu. Jadi keberagaman.
Yang kedua, Allah sendiri pada hakikatnya sangat amat tidak menginginkan yang namanya perselisihan di antara kita. Panjenengan bisa buka surat Hud ke ayat ke-118 119. Ayatnya sangat jelas sekali. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Ini menarik. Jadi yang membangun perselisihan itu adalah manusia itu sendiri. Disebabkan memang manusia itu diberi yang namanya irodah, kehendak, kemauan, nafsu. Ada irodahnya tunduk dengan aturan Allah, ada irodahnya yang tunduk dengan hawa nafsu. Tergantung dia menjalani kehidupan. Dan itu berjalan sejak awal perjalanan kehidupan manusia. Kisah awal putra-putranya Nabi Adam alaihissalam yang saling iri, saling dengki, saling memperebutkan hal. Karena hawa nafsunya, maka terjadilah wujud kehendak yang pada hakikatnya tidak dimaui. Kisahnya masyhur di Qabil dan jadi itu gambarannya. Sebab pada prinsipnya Allah tidak pernah mau manusia itu saling berselisih, sehingga Allah akan menghadirkan hanya pada batas keberagaman yang memang satu dengan yang lain untuk saling melengkapi. Dunia ini kenapa Allah hadirkan semua dengan segala keberagaman? Karena semuanya akan saling menopang. Kalau tidak dibuat keberagaman seperti itu, maka kehidupan kita, Masya Allah, bukan sekedar membosankan, tapi kemudian kehidupan itu sendiri akan membunuh perjalanan kehidupan. Karena satu dengan yang lain akan saling melengkapi, menutupi kekurangan, menguatkan kelebihan, memfungsikan tugas satu dengan yang lain. Jadi itu pada prinsipnya yang Allah maui atas kita semua. Makanya kemudian Allah memberi catatan di ayat di 119 ini, illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mudah sekali terbuka dengan orang lain, mudah sekali ini bahasa cahnem saat ini chemistry gitu ya, sambung rasa, itu berarti kita termasuk orang-orang yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau belum apa-apa, belum wong, kemudian sudah rasanya kering, rasanya atine ora penak gitu ya. Nah, berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki dengan diri kita. Spesifik lagi, ini sambungan ayat yang biasa diwasiatkan oleh para khotib Jumat kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bayangkan, ya, kalimatnya itu perintah. Jadi iktisam, iktisam itu kalau diterjemahkan, ya, kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya berpegang teguh. Tapi kalau kalimat aslinya iktisam itu artinya kita di bawah naungan. Panjenengan pernah mendengar kalimat maksum? Nah, ini satu kalimat dengan iktisam. Bedanya kalau asmun atau ismah itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau ditambah dengan huruf ta itu maknanya litor, artinya kita memohon kepada Allah supaya kita pun mendapat bagian sebagaimana Allah mengulurkan perlindungan, mengulurkan talinya, mengulurkan pengawalannya, agar kita pun mendapatkan hal yang sama sebagaimana ya, Rasulullah SAW dan para nabi rasul mendapatkan kemaksuman seperti itu. Atau sipun seumur hidup panjenengan kudu pripun caranipun supaya
lidahnya lemaus Quran itu saged tenanan, boten kepleset. Jadi perlu dipahami posisi ilmunya. Nah, tapi walaupun ini kedudukannya fardu kifayah, semakin banyak yang memahami, semakin baik supaya kita tidak terjebak oleh asumsi kita sendiri. Kita lanjutkan karena ini matanya. Ini wasiat Rasulullah yang perlu menjadi catatan kita, ya, apa yang harus kita sikapi, gitu ya, sepeninggalan Rasulullah. Dan kita sudah ditinggal lama, gitu ya. Ya, maka hadis ini ya, menjadi kata kunci kita. Apa wasiat beliau ini beliau sampaikan pada saat khutbah Jumat terakhir. Itu beliau naik ke atas mimbarnya dan kondisi Rasulullah waktu itu betul-betul seakan-akan itu adalah wasiat paling terakhir. Itu para sahabat sangat serius. Rasulullah ingatkan wasiat, usikum bitaqwallah was-sam'a wa tha'ah. Yang menarik itu apa? Di keterangan hadis ini, man yakhshi minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsir. Siapa saja yang hidup sesudah kematianku, sepeninggalanku, maka niscaya akan menyaksikan banyak perselisihan. Nah, ini digarisbawahi yang dimaksud dengan perselisihan dijelaskan oleh Rasulullah di hadis ini adalah perselisihan antar umatnya. Karena umat sebelum Rasulullah sudah final perselisihan mereka. Artinya perselisihan umat sebelum Rasulullah sudah akan terus menerus. Ya, tidak bisa dihindari. Nah, umatnya Rasulullah akan bakal mengalami hal yang tidak jauh berbeda. Keterangan hadis ini dijelaskan dalam hadis yang lain, iftaraqatil yahud ila 71. Ya, Rasulullah menyampaikan begitu. Ya, bahwa umat Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan. Kulluha finnar illa wahid. Semuanya nyemplung neraka kecuali yang selamat satu golongan saja. Waftaraqatin nasara ila snatai wa sab'ina firqah. Ya, Nasrani juga begitu pecah menjadi 72, semuanya masuk neraka, yang selamat hanya satu. Kemudian Rasulullah mewasiatkan, wasataftariqu hadhil ummah. Umatku ini besok juga akan pecah. Ila salasin wa sab'in, menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya nyemplung rokok, yang selamat cuma satu golongan saja. Otomatis para sahabat penasaran itu. Kok kayak sesu agung teleponan saya duduk saya siji ya. Maka kemudian mereka bertanya, "Wa ya Rasulullah, siapa golongan yang satu ini ya Rasulullah?" Jawab Rasulullah, "Man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashab." Siapa saja yang berjalan sebagaimana yang aku dan sahabatku jalani hari ini. Itu kata kuncinya. Rasulullah tidak menyebut nama kelompoknya. Rasulullah hanya menyebut apa yang beliau kerjakan dan para sahabatnya kerjakan di waktu mereka melaksanakan tugas. Dalam hal ini Rasulullah membawa risalatul Islam. Nah, pertanyaannya ini menjadi alat ukur kita. Kinten-kinten kula tasih tenggalan niku napa boten. Nah, inilah dasar kita untuk belajar yang namanya fiqhul ikhtilaf. Ini pesannya para ulama. Nah, pertama Imam Ibnu Taimiyah, ini diantaranya ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini gurunya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dia menyampaikan, kalian mengetahui bahwa termasuk kaidah dasar yang sangat agung dan merupakan landasan pokok agama Islam adalah bersatunya hati dan berkumpulnya kalimat serta perdamaian, dalam kitab Majmu' Fatawa yang ditulis oleh beliau. Kemudian Imam Asy-Syaukani mengatakan persatuan hati dan persatuan barisan kaum muslimin serta membendung segala celah perpecahan merupakan tujuan syariat yang sangat agung dan pokok di antara pokok-pokok besar agama Islam. Hal ini diketahui oleh setiap orang yang mempelajari petunjuk Nabi SAW yang mulia ya, dan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di juga mengatakan demikian. Intinya tentang pentingnya
persatuan umat ini dan menghindarkan yang namanya pertikaian. Imam Ali As-Sobuni, ini termasuk imam mutaakhir. Dia mengatakan, saya wasiatkan kepada kalian agar menjadi umat yang bersatu dalam kebaikan, saling menolong, berpegang teguh dengan tali Allah semuanya, dan tidak berpecah belah. Terima kasih kami aturkan kepada Ustaz Sesiwati dan Panitia yang memberikan materi ikhtiar cukup menarik. Dikatakan 1 jam lebih ternyata direncanakan pukul 5 selesai, ternyata sekarang pukul 5:30. Menarik. Mungkin nanti lain waktu bisa, lain kesempatan bisa selanjutnya lagi ya di Ustaz. Maka untuk pertemuan pada sore ini dirasa cukup. Mari kita tutup bersama dengan doa menurut majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan salah dan telah saya telah menjalankan acara, saya maaf. Assalamualaikum